Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita akan mengadakan pembelajaran Zoom ya, seperti biasa yang sudah kita lakukan. Dan ini adalah kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Baik ya, semuanya pada sehat dan semuanya hadir. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Silahkan Ibu minta Hanif untuk memimpin doa ya. Silahkan Hanif. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Anak-anak hari ini masih bersemangat? Semangat ya, walaupun kita harus diam di rumah, belajar online ya, tapi kita harus tetap semangat ya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran ya, biar semakin semangat, kita lagu dulu Indonesia Raya sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Ayo yang keras. 1, 2. Salah aku berdiri jadi pandu ibu. Sekarang kita seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran kita literasi dulu ya, kita membaca dulu. Nih di sini Ibu punya dongeng nih yang boleh kalian baca nanti secara bergantian ya. Nih Ibu itu dulu share screen dulu ya sebentar. Bisa kelihatan? Ada di sana? Bisa baca? Bisa dibaca sayang? bisa Apa itu judulnya? Beruang dan lebah ya. Nah, Ibu mau coba sekarang ini dulu. Siapa? Pahril ya? Bukan Pahril deh. Pahril dulu. Pahril, coba Pahril dibaca Pahril. 10 kala hidup Agak keras sayang suaranya. Dahulu kala hiduplah seekor beruang di sebuah hutan yang sangat subur. Siang itu dia sedang berjalan menyusuri tepian danau yang ada di hutan tersebut. Rupanya dia sedang kelaparan dan bermaksud mencari makan. Kegemarannya yaitu madu ya. Nah, lanjutkan sama sama Ridwan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian dapat dari cerita tadi? Coba Ibu tanya Pahril. Pahril, tadi di cerita yang tadi kita baca, ada apa saja Pahril? Ada siapa aja? Ada siapa aja Pahril? Tadi di cerita yang tadi ada lebah, terus ada siapa lagi di cerita tadi? Pahril dinyalakan dulu kalau ngejawab sayang. Nyalakan dulu mute-nya. Ya, Pahril ada siapa aja tadi di cerita yang Ibu baca, yang kalian baca, yang kita sama-sama baca? Apa aja? Siapa aja? Lebah dan beruang. Iya, ada lebah, ada beruang ya. Ibu tanya ini ya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita akan mengamati gambar ya, membuat kipas ya. Jadi kita akan mengikuti langkah-langkah mencoba untuk membuat kipas ya, kipas dari kertas ya.
Terus yang kedua, kita akan mencoba untuk berdiskusi dan menyebutkan perubahan energi ya. Nah, karena sekarang posisi kalian sedang di rumah, jadi kalian boleh diskusi dengan yang dekat saja, dengan teman yang dekat saja ya. Nah, yang ketiga, kita akan melakukan percobaan ya mengenai perubahan energi ya. Nah, itu. Terus yang berikutnya kita akan menyebutkan manfaat-manfaat sumber daya alam ya, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu banyak sekali, nanti akan kita pelajari. Dan yang berikutnya kita akan mencoba hasil kekayaan alam itu untuk apa sih manfaatnya buat kita semua gitu ya, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam energi ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu deh, yang kemarin kita pelajari masih ingat tidak? Hanif ya, Hanif, energi itu apa saja? Apa sih yang dimaksud dengan energi, Hanif? Hanif, apa yang dimaksud dengan energi? Masih ingat tidak? Oh, buka buku dulu, gak apa-apa deh ya, gak apa-apa. Kalau belum hafal gak apa-apa, buka buku dulu biar nanti lama-lama kita bisa ingat ya. Kalau sudah ingat, sudah hafal ya, jadi kita nggak usah buka buku lagi. Apa Hanif yang dimaksud? Adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih sama Alia. Alia, energi itu apa saja? Ada apa saja? Ada energi apa saja yang ada di sekitar kita? Sebutkan satu saja. Energi lampu. Apa Alia? Energi lampu. Energi? Lampu. Ibu kurang dengar. Coba Alia agak didekatkan ke laptopnya. Energi apa? Energi lampu, Bu. Energi cahaya ya. Kalau lampu itu kan mengeluarkan cahaya ya. Jadi energi cahaya boleh. Sekarang Ibu tanya yang lain deh, Soleh. Soleh, energi apa lagi tuh yang ada di sekitar kita? Panas. Energi panas. Energi panas itu bisa didapat dari apa, Soleh? Matahari. Dari matahari. Ya, itu matahari itu adalah energi apa? Kata Ibu kemarin? Matahari itu adalah energi terbesar yang berada di dunia. Ya, jadi energi terbesar itu adalah energi matahari ya. Nah, itu ya. Lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan ya, perubahan energi. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, di rumah kalian nih banyak dong perabotan-perabotan yang menggunakan energi listrik tentunya ya. Coba sebutkan satu orang satu aja energi apa saja yang energi listrik itu digunakan untuk apa saja. Yang ada di rumah kalian saja ya, yang dibayangkan di rumah kalian itu ada barang apa yang menggunakan energi listrik, terus untuk apa sih kok pakai energi listrik gitu ya. Jadi untuk merubah apa menjadi apa, cobalah Ibu pengen tahu dulu kemampuan kalian sampai mana untuk mengetahui hal itu ya. Nah, Ibu tanya dari mulai Hanif dulu deh. Hanif, di rumah ada apa? Barang apa yang ada di rumah Hanif? Kipas angin. Kipas angin. Oh, kipas angin itu pakai apa, Hanif? Energi listrik. Iya, betul, energi listrik. Tapi dirubah jadi apa tuh? Energi listrik jadi ngapain? Kalau dilistrikan jadi kumaha tah si kipas teh? Jadi energi gerak. Iya, betul sekali ya. Jadi kipas angin itu diberikan energi listrik sehingga dia bisa bergerak. Pintar ya Hanif. Sekarang Fahril. Fahril sebutkan satu aja yang ada di rumah Fahril apa? Energi barang yang menggunakan energi listrik. Fahril. Oh, kasuserian. Ibu. Hah? TV. TV. Ya, kalau TV itu jadi energi apa? Kan dilistrikan tuh. Jadi energi apa yang dirubahnya dari tadi dari awalnya energi listrik menjadi energi apa kalau listrik TV? Panas.
Ayo, siapa yang tahu? Yang lain pasti bingung. Kalau disebut energi gerak, dah kan TV mati ajol-ajolan ya. Ayo, berarti jadi energi apa TV? Siapa yang tahu? Kalau tadi kata Hanif, kalau kipas angin itu berubah menjadi energi gerak, ya iyalah, memutar ya. Kalau sekarang TV kita tancap ke listrik, dia jadi muter-muter. Dia jadi ajal-ajalan. Enggak kan? Berarti energi listrik yang dirubah ke oleh barang yang dinamakan TV itu dirubah menjadi energi apa? Nggak tahu ya. Itu dirubah menjadi energi cahaya ya sayang ya. Jadi si TV itu mengeluarkan warna merah, kuning, hijau dan sebagainya itu sebetulnya cahaya itu yang bisa mata kita tangkap ya. Jadi berupa gambar ya seperti itu ya. Atau juga bisa Bu kalau energi yang dirubahnya itu menjadi energi bunyi misalnya. Iya benar, TV juga kan bunyi ya. Kalau seandainya tidak dilistrikan tidak akan bunyi gitu ya. Nah itu ya, kalau nanti ada yang bertanya energi yang dirubah ke dalam TV itu energi apa? Cahaya dan bunyi ya gitu ya. Ada lagi yang lain yang mau menyebutkan barangnya di rumah dan terus jadi berubah seperti apa? Alia mau Alia? Alia? Ada Alia? Halo Alia kemana? Ini perempuan satu-satunya kok tidak ada, tidak tampak. Alia log out lagi? Live lagi kah? Masih ada? Ya sudah lah ya. Nah sekarang kita lihat ini ya, lihat di screen yang Ibu kirimkan. Nah di sini ada, kita dapat menemukan energi di sekitar kita ya. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup pada saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan oleh manusia pada zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu, zaman batu tuh ayah energi listrik ya. Jadi kita semua kegiatan atau kehidupan itu zaman dulu itu sangat ini sekali ya, sangat darurat, susah sekali. Makanya kalian hidup di zaman sekarang itu harus bersyukur ya, banyak sekali hal-hal atau teknologi-teknologi yang memang sekarang itu ada ya. Nah, seperti halnya misalnya listrik. Nah, itu zaman Ibu dulu itu listrik itu belum banyak ya, belum semua mendapatkan pasokan listrik ya. Ibu misalnya Ibu dulu tinggal di kampung ya, jadi tidak ada listrik, malam-malam gelap pakai lilin gitu ya. Nah itu ya, jadi kalian harus bersyukur sekarang hidup di zaman yang serba modern, serba ada ya, apapun yang kalian mau tinggal kalian lakukan ya, tinggal pinter nak, tinggal hayang nak, cekali bahasanya gitu ya. Nah lanjut ya, kita harus memperhatikan penggunaan energi ya. Nah itu tadi yang Ibu sebutkan, walaupun misalnya sekarang energi listrik itu ada ya, tapi itu suatu saat nanti akan punah ya, suatu saat nanti akan habis. Makanya kita harus bijak dalam menggunakannya ya. Bagaimana caranya menghemat energi itu? Nah Ibu tanya deh sama siapa ya? Sama Soleh. Soleh, kalau kita menghemat energi itu caranya seperti apa Soleh? Ya, Ibu kasih contoh ya, misalnya Ibu nih, kalau Ibu masuk ke kamar mandi, Ibu menyalakan lampu ya. Tapi ketika Ibu keluar dari kamar mandinya itu dimatikan lampunya ya, untuk menghemat energi agar tidak habis ya, tidak habis atau tidak banyak terpakai mubazir ya. Kalau seandainya kita di luar, terus lampunya nyala, buat apa kan gitu ya. Nah, coba kasih contoh yang lain, coba Soleh. Soleh, apa sih yang buat menghemat energi itu apa diantaranya? Ayo coba berpikir. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan. Pintar ya. Kenapa gak usah naik kendaraan? Biar gak habis. Iya, betul, irit bensin ya. Dalam hal ini bensin itu adalah kekayaan alam atau energi yang tidak dapat diperbaharui. Ketika nanti dia habis udah ya, kita tidak akan tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Betul ya, Soleh, pintar sekali ya. Nah, sekarang Hanif apalagi tuh selain kata Soleh, kita
itulah kita naik sepeda deh biar gak usah naik gak usah pakai bensin gitu ya untuk menghemat energi. Apalagi Hanif, ada lagi nggak untuk menghemat energi dengan cara apa misalnya? TV misalnya Hanif sambil tiduran sambil kerek itu menghemat energi tidak seperti itu? Ya. Contohnya keran air. Keran air gimana? Dimatikan lagi. Setelah cuci tangan dimatikan lagi. Iya betul ya, setelah kita pakai airnya kita matikan lagi, jangan sampai bodo amat lah cai ngawur-ngawur oke dah si mamah yang bayar gitu ya, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus berusaha berhemat energi ya. Pintar ya, aduh anak-anak ibu pintar-pintar sekali nih, alhamdulillah ya. Nah lanjut ya. Nah, sekarang ini nih salah satunya nih, Ibu apa namanya? Kipas angin ya yang Ibu ambil contoh nih. Kipas angin merupakan salah satu benda yang ada di rumah yang membutuhkan energi listrik ya. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas angin ya yang tidak membutuhkan listrik ya. Untuk menghemat energi kan nggak usah selalu saja memakai energi listrik ya. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi ya. Contohnya membuat kipas angin ya. Nah kemarin Ibu sudah membagikan LKPD dan juga bahan untuk praktek hari ini ya. Nah kita akan mencoba membuat kipas angin ya. Nah Ibu udah membagikan itu kan apa namanya kertas warna kepada kalian, sudah diterima? Coba Ibu perlihatkan di kamera. Ya, itu ya. Ibu kemarin titipkan di mama-mama kalian untuk dibuat hari ini ya. Nah, sekarang kita mencoba membuat kipas ya. Bisa? Caranya, kalian boleh melihat Ibu. Ibu di sini punya kertas. Ya. Ibu di sini membuat punya kertas ya. Coba kalian sama-sama kita lipat ke depan ya dengan lebar kurang lebih 1 cm yang rapih, tidak asal ya, tidak asal. Jadi harus rapi sekali ya. Kita lipat 1 cm ya. Nah, setelah dilipat, lipatkan lagi, dibalikin ya. Jadi seperti ini ya. Dibalikin 1 cm lagi, tekan-tekan lagi ya. Nah setelah ini balikin deui ya, diulang-ulang seperti itu sampai kertasnya habis ya. Nah itu yang rapi ya, yang rapi nanti karena sama Ibu mau dinilai ya sesuai dengan kerapihannya ya. Nah seperti itu sampai habis ya. Silahkan dilaksanakan. Bisa. Kalau yang ada kesulitan boleh ini. Boleh kok ini ke Ibu. Bisa? Nah, kalau sudah bisa itu Ibu lihat punya Pahril ya. Punya Pahril sudah beres. Pahril, sebelum itu dilipat nanti tunggu ya. Tunggu Ibu beres dulu ya. Enggak kayak gitu buatnya. Nanti Ibu buat dulu ya, sebentar ya. Yang punya Ibu belum jadi ya. Nah, setelah ini ya, seperti ini ya. Kalian sudah jadi belum seperti ini? Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil tengahnya. Kita ambil tengahnya, kita lipat sama tinggi. Maksudnya ujung ini dengan ujung ini itu bertemu. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini kipasnya. Ya, nanti kalau kalian punya lem di rumah, boleh dikasih lem di sini. Di sini boleh dikasih lem, nanti dirapet. Nah, gitu. Jadi inilah kipas. Ya. Oke, nah gitu Pak Rio, Pak
Hanif, semua bagus-bagus ya. Nanti hasilnya ini Ibu akan kumpulkan beserta LKPD yang udah Ibu berikan kemarin ya. Nanti kalian antarkan ke sekolah ya hasilnya. Jadi ini tidak boleh rusak dulu sebelum Ibu nilai. Ya, jadi kalian boleh simpan dulu. Nanti pada saat Ibu pinta sudah ada dalam keadaan baik ya, jadi tidak rusak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu kemarin di LKPD sudah memberikan ini ya. Sudah memberikan langkah-langkah untuk membuat kipasnya. Ya, nah ini. Kemarin sudah Ibu kirim ya lewat LKPD. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Nah, ini ya. Kita lanjut ya. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi itu dapat berubah ya, seperti yang tadi Ibu ceritakan ya. Nah, di sini ada macam-macam perubahan energi atau sumber energi dulu ya. Sebelum ke itu, sumber energi ya. Nah, seperti yang tadi disebutkan ya oleh Alia. Wah, energi itu ada energi apa aja? Nih, Ibu kasih tahu nih. Energi itu ada yang disebut dengan energi panas ya. Nah, awas nanti coba diperhatikan ya yang lain. Nanti ketika Ibu tanya bisa jawab ya. Dilihat ya. Ada di share screen-nya. Bisa dibaca semua? Bisa ya? Coba deh Ibu cek. Hanif baca Nip. Nomor 1 Ibu nge-share apa sih? Energi panas yakni energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Iya, betul sekali ya. Energi panas ada energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu. Jadi, anu tadi natiis jadi panas ya. Nah, itu ya. Contohnya kompor gitu ya. Terus istrikaan ya dan banyak lagi ya. Itu berarti kalian sudah mengerti ya. Ini cuma membahas sepintas saja. Nah, lanjut Fahril. Fahril coba nomor 2 baca Fahril. Energi bunyi yakni energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Nah, itu dia ya. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar ya. Itu contohnya misalnya alat musik ya, misalnya gitar, itu yang mengeluarkan energi bunyi ya dan sebagainya ya. Nanti kita cari tahu lagi lebih dalam satu persatu ya. Nah, sekarang kita ini aja dulu yang berikutnya. Energi potensial. Ibu mau dibaca sama Soleh. Energi potensial yakni energi yang tersimpan dalam suatu benda. Ya, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Oke, lanjutkan Aulia. Alia. Nomor 4, energi kinetik. Energi kinetik yakni energi yang memiliki benda yang sedang. Alia suaranya pelan sekali ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lanjutkan. Siapa lagi ya yang belum ya? Ridwan ya. Ridwan, baca nomor 5 Ridwan. Energi listrik yakni energi yang tersimpan dalam arus listrik. Ya. Terus lanjutkan. Balik lagi ke siapa yang belum ya? Fadil. Fadil, boleh Fadil. Nomor 5 Fadil. Energi ini energi yang tersimpan dalam arus listrik. Energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik ya. Terus berikutnya boleh siapa aja yang mau baca? Hanif deh, Hanif. Yang suaranya keras, Alia itu mic-nya kayaknya agak trouble ya. Ayo Nip, nomor 6. Energi cahaya yakni energi yang dapat dipancarkan oleh sumber cahaya. Iya, ya. Yang berikutnya satu lagi sama Fahri lagi aja. Ada yang belum ke absen sama Ibu? Ada yang belum kesuruh? Ya udah deh Fahril aja. Fahril nomor 7 Fahril. Energi kimia yakni energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Iya. Yang kita lakukan akan menimbulkan panas
ya gitu ya. Yang kedua, energi gerak menjadi energi bunyi. Ya, contohnya apa? Tepuk tangan. Suara. Kenapa bersuara? Karena kita menggerakkan tangan kita. Coba kita seperti ini aja. Ya, kita kan tidak akan mengeluarkan suara. Ya, nah nanti tugas kalian di rumah mencari contoh-contoh lain ya. Nah sekarang Ibu kasih contoh yang ada saja di sini. Nah yang berikutnya adalah energi panas ya. Energi panas menjadi energi gerak ya. Contohnya percobaan kertas spiral ya. Nah ini ingin Ibu cobakan nanti pada saat kita sekolah offline ya. Pada saat kita berada tatap muka, yang pertama kali Ibu ingin lakukan yaitu melakukan percobaan ini ya, karena ini tidak namanya sulit untuk diterangkan melalui online seperti sekarang ini ya. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan berkenaan dengan energi panas yang menjadi energi gerak ya. Nah, Ibu terangkan sedikit saja. Nah, ketika kita melakukan percobaan ini, si kertas yang kita buat seperti spiral itu akan berputar. Ya akan berputar ketika kita berikan energi panas di bawahnya. Misalnya kita nanti akan memakai lilin misalnya seperti itu ya. Nah, nanti kita akan lakukan pada saat kita belajar offline ya. Nah, kalau sekarang kita online, mudah-mudahan coronanya segera berakhir dan kita bisa bertatap muka ya. Tidak seperti sekarang ini online di rumah bersama mama ya. Dan Ibu juga di sini di kantor sendirian, tidak ada teman ya. Oke, berikutnya perubahan bentuk energi ya, seperti yang tadi nyambung dari yang berikutnya, ini nomor 4 yaitu perubahan energi kimia ya. Energi kimia menjadi energi panas ya. Terus energi listrik menjadi energi panas ya. Contohnya listrik istrika listrik, sorder ya, itu perubahan energi listrik menjadi energi panas ya. Nah, nanti kalian cari lagi contoh-contoh lain tentang perubahan energi. Di sini banyak sekali ya contoh-contohnya, tapi Ibu mau kalian mencari sendiri ya, agar apa? Agar kalian mampu berpikir tingkat tinggi ya, atau HOTS ya. Jadi kalian nanti bisa melatih cara berpikir kalian, apa yang terjadi di sekeliling kalian, perubahan energi apa yang terjadi nanti itu. Jadi kalian mencari sendiri nanti dan hasilnya dilaporkan ke Ibu ya. Nah, sebetulnya di sini Ibu banyak rekomendasi-rekomendasi yang bisa kalian buat gitu ya, yang bisa kalian pahami, tapi sebelum itu kalian mencari sendiri dulu ya. Nah, gitu ya. Tuliskan energi yang digunakan untuk tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi pada saat melakukan kegiatan ya. Nah, di sini ada tugas ya, ada tugas yang harus kalian isi ya, nanti boleh kalian isi di rumah ya, di LKPD yang sudah Ibu sediakan kemarin ya, yang Ibu sudah bagikan. Nanti kalian isi di rumah seperti apa, boleh berdiskusi dengan teman ya yang berdekatan dengan rumah ya. Nah, nanti setelah itu dikumpulkan dengan kipas yang sudah kita buat tadi ya. Jadi LKPD ini dibuat di rumah, diisi berdasarkan apa yang kalian diskusikan dengan teman, dan nanti dikumpulkan ke sekolah dengan kipas yang tadi kita buat ya, gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini Ibu baca saja ya biar cepat ya. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat ya, seringkali ya batuk-batuk. Kemudian dipanggil ibu, mereka berdua berbicara di dapur ya. Tidak lama kemudian Lani datang ya dan membawa jeng-jeng apa ya? Lani itu membawa air jahe ya yang akan diberikan ya agar tidak batuk gitu ya. Nah, air jahe membuat tubuh menjadi hangat dan melegakan tenggorokan ya. Nah, itu ya. Itu jahe itu adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, selain jahe, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu apa aja? Apa aja rempah-rempah atau apapun yang suka kalian lihat di dapur ya, yang dibuat mama suka buat masak, itu apa aja?
Coba Hanif, bawang putih, kencur, cengkeh ya merupakan sumber daya alam yang melimpah. Banyak dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari ya, contohnya untuk obat ya, kebanyakan untuk obat. Tapi kalau kita gunakan sehari-hari itu untuk memasak ya, penyedap masakan ya, terus selain obat atau jamu juga ya yang menanam seperti itu karena apa? Karena tanah mereka tandus ya. Tanah mereka itu tidak sesubur tanah Indonesia ya. Nah, mungkin pelajaran Ibu hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang perubahan energi ya. Nah, nanti Ibu akan kirimkan tugas di Google Form ya yang akan Ibu kirimkan nanti untuk mengevaluasi hasil belajar kita hari ini ya. Nantinya ya. Nah, setelah ini nanti pembelajaran yang akan datang, kita sudah belajar tentang perubahan energi ya. Nah, nanti yang akan datang kita akan belajar tentang macam-macam energi ya, energi alternatif ya. Nanti ke depannya atau minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa saja itu energi alternatif, terus hal-hal apa saja yang harus kalian ketahui berkaitan dengan energi alternatif. Nanti ya kita belajar lagi. Nah, tugasnya yang tadi Ibu udah berikan ya di LKPD dan juga nanti di Google Form. Nah, Ibu mohon kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, karena itu segala sesuatu yang berkenaan dengan nilai itu berkenaan dengan bagaimana kalian melaksanakan tugas dengan baik ya. Jadi sesuai dengan apa yang kalian lakukan itulah nilai yang akan kalian dapat nanti ya. Hanif, sebelum pulang mari kita baca doa mulai.